Assalamualaikum semua. Halo, perkenalkan, nama saya Tika Satika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Selamat ya, sekarang kalian sudah naik ke kelas 5. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Mari ya kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan ya kelinci yang sedang melompat berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, adik-adik, mengapa ya kelinci ini bisa bergerak ataupun melompat? Nah, kita akan cari tahu bersama-sama ya adik-adik. Di sini ada percakapan Edo dengan ayahnya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan geraknya lincah-lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Tanya Edo. Lalu ayah menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Yuk kita pelajari bersama tentang organ gerak ya adik-adik. Di sini Edo berkata, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi kita tidak bisa bergerak ya adik-adik tanpa adanya organ gerak di tubuh kita maupun di tubuh hewan. Nah adik-adik perhatikan nih kenapa kita bisa berlari, berjalan, menari, lalu kelinci bisa melompat, harimau bisa berlari, dan lain sebagainya. Nah, itu karena di dalam tubuh kita ada organ gerak. Nah, kita baca bersama-sama yuk bacaan ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh kita ya adik-adik. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang. Nah, di dalam tubuh kita ini terdapat tulang dan tulang ini adalah alat gerak pasif. Dan alat gerak aktif itu berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi, ketika kita bergerak, otomatis tulang dan otot kita ini juga ikut bergerak ya adik-adik. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena
tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya adik-adik. Tanpa adanya alat gerak aktif yaitu otot yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oleh karena itu, kita bisa bergerak, contohnya seperti berlari, menari, berenang. Bukan hanya kita, tapi juga hewan. Hewan juga bisa melompat ya, karena adanya pergerakan antara tulang dan otot. Nah, adik-adik, itu tadi ya bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, dalam teks organ gerak manusia dan hewan, tadi ada 5 paragraf ya. Nah, dari masing-masing paragraf tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok, lalu ditambah dengan kalimat pengembang. Nah, apa itu ide pokok dan apa itu kalimat pengembang? Yuk kita cari tahu sama-sama ya adik-adik. Di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang ide pokok ya. Nah, di sini ada contohnya nih paragraf pertama. Nah, paragraf pertama di sini ide pokoknya itu adalah di kalimat awal atau di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ide pokok adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, di sini intinya itu adalah ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Lalu dijelaskan apa sih itu bergerak. Nah, itu termasuk ke kalimat pengembang. Nah, adik-adik, berdasarkan informasi yang telah tadi disampaikan, mari kita temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 2 ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, kalimat pengembangnya apa ya? Yaitu di kalimat berikutnya, di situ dijelaskan organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, untuk paragraf 3-5, adik-adik bisa coba mengerjakan di rumah ya. Nah, kemudian adik-adik kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Contoh misalnya ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, dari ide pokok ini kita bisa tambahkan nih dalam satu paragraf. Oh, organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang, dan ada juga organ gerak aktif yakni otot. Nah, tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, jadi dari ide pokok ini kita bisa kembangkan informasi yang lebih banyak tentang ide pokok ini. Nah, untuk selanjutnya adik-adik coba kerjakan ya. Nah, adik-adik yang hebat, jika kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan yang tadi, yaitu organ gerak manusia dan hewan, nah sekarang coba diskusikan dengan teman kalian tentang ide pokok suatu bacaan. Nah, apa saja yang harus didiskusikan? Misalnya di sini, yang harus didiskusikan adalah yang pertama yaitu pengertian ide pokok bacaan, kemudian yang kedua
fungsi ide pokok bacaan, dan yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Nah, kalian bisa didiskusikan ini dengan teman-teman kalian. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya.